Saya kira jangan dipilih. Itu jawabannya. Jangan pilih bahwa dinasti politik itu pasti merusak demokrasi. Gitu. Baik, yang menonjol aroma politik yang ada di publik dan menjadi kontestasi wacana itu adalah dinasti politik. Karena ada salah satu calon yang memangnya kekuasaan itu mestinya bukan berasal dari keluarga. Dinasti sebenarnya di beberapa pelajaran yang kita lihat seperti definisi Kennedy itu di Amerika karena dia punya kapasitas pendidikan, perjalanan politik itu sampai ke presiden itu juga melalui hal-hal yang sangat formal dan penuh dengan pengalaman. Begitu juga yang ada di India, ya. Klannya Kennedy, kemudian Gandhi, kemudian Bhutto, semua dia persiapkan dengan baik. Tidak hanya menyangkut tentang pendidikan, tapi bagaimana membina leadership dari bawah. Nah, ada yang menarik kontestasi pemilu 2024 ya. Di penghujung 2023 ada salah seorang ya wakil presiden yang mestinya dilakukan secara profesional, terstruktur dalam mengejar sebuah pendidikan maupun pengalaman, itu tidak dilalui. Sehingga muncul wacana yang banyak diprotes tidak hanya di media sosial, bahkan diskusi-diskusi di masyarakat. Dan saya melihat tinggal sekarang masyarakat, ya maukah memilih seperti itu. Tapi saya berharap ya sebagai pengamat politik dan komunikasi politik, sebaiknya seperti ini juga menjadi sebuah koreksi total buat kita. Ya, kalau mau dipersiapkan tidak hanya dari kabupaten, dari wali kota, kemudian naik ke gubernur, kemudian itu menyangkut tentang jejak rekam, kemudian menumbuhkan kapasitas dalam leadership, terutama menghadapi goncangan-goncangan politik. Ya, karena mengelola sebuah negara itu juga perlu mulai tahu tentang pemerintahan desa, kemudian kalau dia jadi bupati bagaimana, wali kota, kemudian dia jadi gubernur, bahkan jadi menteri, baru naik. Nah, kalau dia tidak punya pengalaman praktis seperti itu, akhirnya kadang-kadang kebijakan yang akan dilalui sesuai dengan referensi yang dia punyai. Ya, kadang-kadang juga akan merugikan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, dinasti politik ini kan menyebabkan, apalagi dipaksakan, itu merusak regenerasi. Ya, kalau kita dari kampus itu kan, kalau mau jadi presiden mahasiswa, mulai dari ketua himpunan, mulai dari senat fakultas, kemudian melalang buana di beberapa pelatihan, kemudian jadi BEM. Itu terjadi kematangan politik dan kematangan leadership. Nah, kalau mau, makanya saya menghimbau, karena ini sudah menjadi sebuah tren, sekarang masyarakat kita yakinkan mana kira-kira di antara 3 calon presiden dan capres ini, mana dia punya melihat kematangan politik. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang yang tidak berpengalaman, karena berdasarkan hubungan darah, apalagi patron klien dilakukan seperti itu akan mempengaruhi kita punya kepemimpinan. Ini bukan kepemimpinan daerah ya, bukan hanya kepemimpinan gubernur, ini kepemimpinan nasional dan internasional gitu. Kecuali kalau dia mempunyai gebrakan-gebrakan yang luar biasa, ya, gebrakan dari segi pendidikan, dari segi training maupun dari segi pengalaman leadership, memang, ya, sebenarnya kalau yang masih muda itu ya minimal dia seperti yang dilakukan kemarin ya. Kita mempunyai Menteri Pemuda umur 22, kepala 2 ya, kepala 3, itu nggak ada masalah karena memang Menteri Pemuda. Dan proses kaderisasi untuk kepemimpinan nasional tidak bisa instan. Karena apalagi yang kita hadapi ini negara kesatuan Republik Indonesia yang punya karakter keragaman budaya dan keragaman politik gitu. Dan saya menganggap mudah-mudahan ini pelajaran, ya saya menganggap sebagai akademisi, sebagai pengamat, pilihlah orang-orang yang mempunyai kapasitas. Saya tidak perlu menyebut namanya ya. Orang yang sudah teruji, ya, tidak hanya tingkat kabupaten, tidak hanya tingkat wali kota, tidak hanya tingkat gubernur. Karena
proses pembentukan karakter leadership itu harus dimulai dari bawah gitu. Nah, terlepas dari bawah itu adalah dinasti politik yang diturunkan kepada salah satu kandidat, tapi saya melihat ini sebenarnya mencederai demokrasi. Bahwa dalam demokrasi itu kita akan memilih menyajikan pemimpin-pemimpin yang mempunyai kapasitas, punya literasi kepemimpinan yang bagus, kemudian bisa melakukan lompatan-lompatan pemikiran. Itu semua tidak terlepas dari pengalaman. Jadi kalau seperti yang kita lihat Gandhi, Bhutto, kemudian yang di Amerika, ya Kennedy itu sudah teruji. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden, dan memang diciptakan seperti itu. Dan kalau perlu, kalau dia memang dia punya tren politik, mau menjadi pemimpin politik, dia harus bisa menjadi kader dulu, ya, kader dari satu partai. Kalau langsung jadi ketua, gimana ya? Bagaimana merasakan sebagai mengurus mulai dari bawah, sebagai sebagai kader, kemudian pimpinan kabupaten, pimpinan ke tingkat provinsi. Dia tahu kalau politik ini dilakukan dengan terjun bebas dari atas, itu tantangannya sangat besar gitu. Dan itu adalah menyebabkan kalau ini dipaksakan, ini merusak tentang generasi kita yang terutama yang bertarung di politik. Ya, kalau perlu dia malah melintang, kalau perlu dia masuk jadi politisi dulu, kenyang di DPR, naik ke DPR pusat, kemudian dia melakukan sebuah gerakan politik yang kira-kira membranding dirinya, ya, sehingga bisa menjadi seorang memang lahir dari bawah. Kita tidak menghalangi siapapun bisa jadi presiden, tapi kematangan leadership itu menjadi utama gitu. Saya kira akan membunuh kader-kader yang terbaik yang dimulai dari bawah. Ya, itu yang saya bilang tadi. Satu contoh saja sebagai kampus, ya, kalau mau jadi presiden band universitas, ya, itu harus dari bawah. Tidak hanya dia beraktivitas di fakultas, setelah dia bersayap kemudian bisa mengembangkan. Nah, ini akan membunuh kader-kader kita. Apalagi kalau sistem ini dipakai, ya, tidak ada bedanya tentang kerajaan, ya, tidak memberi kesempatan kepada. Kalau saya belajar dulu lah, ya, apalagi ya kita sebagai akademisi nggak bisa, harus dari bawah dulu baru bisa jadi doktor, kemudian jadi guru besar. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi terhadap, terutama dalam pengambilan keputusan. Yang kedua tentang sikapnya dewasa dalam berpolitik gitu. Saya kira jangan dipilih. Itu jawabannya. Jangan pilih. Bahwa dinasti politik itu pasti merusak demokrasi gitu. Pilih yang lain. Kan masih ada namanya pemilihan umum. Memilih yang terbaik. Makanya sekarang sekarang dengan media sosial, social engagement begitu, jangan terpengaruh dengan rayuan-rayuan yang sifatnya materialisme. Ya. Pokoknya pilihlah orang-orang terbaik. Masih ada 2 kandidat. Saya tidak berarti a priori, tapi kalau pertanyaan seperti itu, jangan pilih dong. Pilih yang terbaik. Nah, makanya kami juga berharap kepada kontestan yang ada menunjukkan kapasitasnya. Nah, ini saya kira ini apa yang dilakukan di depan mata kita ini, saya melihat ini salah satu adalah merusak. Padahal sebenarnya reformasi yang kita perjuangkan di sejak awal nggak ada seperti ini gitu. Kita memberikan sesuatu, istilahnya dalam leadership, the right man, the right place. Orang-orang yang memang konstan untuk menjadi seorang pemimpin. Dia harus persiapkan dari bawah gitu. Kalau namanya instan, itu akan mengalami turbulensi dalam menjalankan kepemimpinan kalau dia terpilih gitu. Tapi namanya kita negara demokrasi, ya, kalau sudah ditetapkan sebagai salah satu kandidat, ya kita juga harus terima. Tapi kembali kepada publik, kepada rakyat kita, pilihlah orang-orang yang punya kapasitas, punya integritas, yang kira-kira bisa memimpin bangsa kita 5 tahun ke depan gitu. Ya, harapan kami jangan terulang lagi lah.
itu mengkhianati reformasi kita. Ya, teman-teman di Unhas yang kita tahu, kemudian teman-teman di Jawa ya, di Kalimantan itu memperjuangkan, ya. Cukup Pak Harto saja, ya, yang berkuasa hampir 30 tahun lebih. Anaknya terakhir itu di periode terakhir itu baru ini ya, periode terakhir baru anaknya ikut, ya. Tapi mungkin dalam bisnis dia lakukan, tapi dalam politik karena ada bahayanya nih di politik ya. Ya, kita tidak minta ya, kalau sesuatu terjadi pada pasangan itu, maka kita akan dipimpin presiden yang sifatnya kira-kira masih dipertanyakan kedewasaan dalam berpolitik dan memimpin negara ini gitu. Ya, oke. Sebenarnya tentang keseimbangan antara politik dengan dinasti, mungkin tidak ada masalah kalau dinasti. Ya, sepanjang orang yang diusung itu punya kapasitas, punya kapabilitas, di samping punya potensi, punya kompetensi. Kalau ini 4 syarat yang saya katakan, orang tidak akan protes. Tapi realitas tidak seperti itu. Orang yang sementara digadang-gadang oleh salah satu capres menjadi cawapres itu jauh dari harapan, baik dari segi pendidikan maupun dalam malam melintang dalam politik, kematangan dalam mengambil keputusan, ya. Kemudian yang terakhir adalah dia itu mewakili sebagai pemimpin, wakil presiden kalau dia terpilih. Jadi ini kedewasaan berpolitik. Jadi ini bukan persoalan keseimbangan, tapi kesiapan calon untuk menerima amanah selevel wakil presiden. Nah, sebenarnya kenapa itu perlu ada penjenjangan yang bagus, baik di pendidikan, baik di politik. Itu penting karena memberi kedewasaan dalam melakukan keputusan-keputusan politik yang luar biasa. Oke, dia pemimpin muda. Tapi apakah on the track dari segi pendidikan, dari segi pengalaman politik praktis, dari segi kebijakan, maupun kedewasaan dalam berpikir. Nah, itu yang kadang-kadang timpang. Saya tidak usah berbicara tentang apa yang pernah dilakukan, tapi di rekaman publik pernah kita lihat, ya, menghadapi suatu pas pampres yang kadang-kadang di luar daripada kebiasaan, tidak perlu dilakukan seperti itu. Nah, ini semua adalah menyangkut tentang kematangan leadership, ya. Nah, sebenarnya ini kembali kepada orang yang mensupport beliau, ya. Ada orang seperti mantan Perdana Menteri Pakistan, ya, anaknya Benazir Bhutto. Dia pergi sekolah di Inggris, kemudian dia terjun di politik. Jadi contoh-contoh role model seperti itu mestinya harus dilakukan. Sama yang dilakukan oleh Clan Kennedy. Ya, dia aja dari bawah, kemudian bisa. Jadi dia bersaudara, memang spesialis untuk di bagian sebagai politisi maupun sebagai pemimpin gitu. Jadi bicara tentang keselarasan, tidak ada jalan lain mengisi kedewasaan berpolitik, ya, dengan pendidikan, dengan pengalaman, dengan memadukan seperti ini, sehingga jika amanah yang diberikan itu dia betul dewasa dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau dinasti ini terus digulirkan, tidak tertutup kemungkinan orang, ya, ada yang protes ya secara langsung, ada juga mengatakan, ya, opini publik dia belum pantas untuk menjadi pemimpin negara gitu. Dalam ajaran komunikasi massa, ya, maupun media massa, salah satu fungsi media adalah surveillance. Ya, itu saja nabinya komunikasi ya, Laswell mengatakan begitu, surveillance juga seperti itu. Artinya media tetap harus mengawal, memberitakan apa yang seharusnya sebagai seorang tokoh yang tidak menjadikan seseorang itu menjadi dinasti. Jadi kontrol sosial, kritikan, kemudian advokasi yang dilakukan, protes. Satu, jangan anarkis. Salurkan pendapat itu melalui media.
Sekarang luar biasa dengan social engagement begini, begitu di berita dalam bentuk apa berita dalam bentuk apa ya bentuk media-media sosial ya TikTok kemudian Facebook semua Instagram itu membentuk opini. Tapi satu sebagai negara demokrasi yang seperti jangan melakukan hal-hal yang sifatnya anarkis. Salurkan kritik melalui media. Itulah fungsi media massa sebagai surveillance. Cukup.